Yang membuat kan cowoknya. Iya, tapi yang menjadikan kan tergantung tangan cowoknya kan. Iya, atas persetujuan wanitanya juga dong. Oh iya. Udah aku turun guys. Maaf ya. Boleh aku ini benerin. Kembali lagi di konten kita Ambaruna Official. Seperti biasa ketemu lagi dengan saya. Tapi kali ini kita membuat konten interview sama orang yang memang jauh-jauh dari Malang. Itu ingin membuat konten dengan kita. Tapi ini kontennya mau bahas tentang relationship alias LDR dan hubungan beda agama. Perkenalkan teman saya ini namanya siapa? Halo guys, aku Kesia. Dari mana? Dari Malang, tapi aku asli Kalimantan. Asli Kalimantan ya. Jadi aku sekolah di Malang, terus main ke Surabaya. Udah berapa lama di Malang? Di Malang udah lama sih, 7 tahunan hampir. 7 tahun ya. Itu kuliah kan biasanya 4 tahun, kok lama 7 tahun? Soalnya aku dari SMA, bukan kuliahku molor. Aku dari SMA. Bukan kuliah molor, tapi dari SMA di Malang ya? Dari SMA aku. SMA mana Malang? SMA Koryesu. Oke, Resu. Saya nggak tahu, sorry ya, Surabaya. Agamanya apa? Agama Kristen. Oh, tapi Kristen. SMA-nya SMA Katolik. Oh, Katolik. Kan Kristen Katolik hampir sepadan lah ya. Iya, tapi beda sih. Beda ya. Tapi kali ini mau bahas tentang hubungan beda agama dan hubungan jarak jauh LDR. Menurut kamu hubungan LDR itu gimana? Enak nggak sih antara Surabaya dan Malang itu? Oh, hubungan LDR yang asli ini, bukan LDR beda agama, bukan. Nanti, beda agama. Oh, nanti. Ya. Kalau LDR sih aku pernah LDR 1 tahun Jakarta, Malang Jakarta. Iya, enak-enak aja sih. Cuman ya jarang ketemu. Bertahan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Terus kenapa putus? Putusnya karena kayak tiba-tiba udah gitu. Kayak yakin? Iya, males gitu, terus kayak udahlah. Biasanya kalau misalnya hubungan LDR antara Malang sama Jakarta itu ada yang memang yang di Jakarta ada orang ketiga, ada yang di Jakarta keluar sama perempuan lain, ada yang di Malang itu biasanya kalau misalnya Malang kan kotanya dingin ya. Saya nggak tahu lagi sih. Enggak emang kayak udah ngerasa udahlah gitu. Udah gitu. Kayak, jadi ya udah. Terus akhirnya dapet cowok yang di Malang apa gimana? Di Malang. Dapet cowok yang di Malang. Terus selanjutnya punya cowok di Malang. Di Malang. Itu bertahan sampai berapa lama? 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Terus yang terakhir? Ini yang terakhir ada. Di mana? Malang juga Malang. Tapi kan saya sempat ketemu sama cowoknya, mbaknya ini. Yang sekarang. Oh, iya. Yang sekarang itu tinggalnya di Surabaya, kan masih LDR, nggak tinggal di Malang lagi kan? Enggak loh, di Malang loh. Tapi di Malang. Nanti pasti LDR, soalnya nanti pindah Surabaya. Oh, pindah Surabaya. Sebelumnya masih di Malang. Sebelumnya di Malang. Bakalan pindah ke Surabaya. Oh, bakalan pindah ke Surabaya. Jadi bakalan LDR lagi. Ada rencana pindah ke Surabaya ngikutin cowoknya? Enggak sih, panas guys Surabaya. Soalnya cowoknya itu kerjanya di Surabaya, guys. Ini kerjaan. Iya. Berapa tahun? Masih baru mau masuk. Kemarin soalnya kerja di Malang kan. Terus ini masih baru mau masuk. Oh, baru masuk gitu. Tapi kamu kuliah kan di Malang? Di Malang masih kuliah. Semester 7, bentar lagi kelar. Doain ya guys. LDR antara Malang dan Surabaya, dan baru ini cowoknya kerja di Surabaya, masih training lah istilahnya ya. Masih OTW LDR. Kalau misalnya hubungan beda agama itu menurut kamu enak enggak sih? Udah pernah 3 kali hubungan beda agama. Terus? Yang pertama sih kan aku Kristen. Yang cowokku 3-tiganya Islam. Maksudnya 3-tiganya gantian itu Islam. Islam ya, tahu. Pernah diajak ke gereja, pernah mau ikut, tapi ada juga yang pernah yang nggak mau sama sekali. Pernah yang sekali ikut terus udah nggak mau lagi gitu. Habis itu langsung nggak mau pisah apa gimana? Enggak, kalau itu sih kita mikirnya kayak kan orang tuaku juga beda agama kan, nikah beda agama. Terus kayak aku mikirnya kayak oh ya udahlah bisa gitu. Kayak mikirnya orang tua aku aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Tapi ternyata susah guys. Ada sudut pandang tersendiri ya. Iya. Tapi orang tua merestui nggak?
orang tua kayaknya tahu kalau itu beda agama, cuman kayak diem aja gitu, kayak nggak apa-apa berarti kayak ya, diem aja ya. gitu, diem aja, nggak ngerestuin juga, kayak diem aja gitu. Udah dikenalin sama orang tua? Dikenalin, yang mantan kemarin dikenalin, tapi kayak ya udah diem aja, nggak ada no comment gitu. Sama yang sekarang udah dikenalin juga? Kalau yang sekarang udah. Rencana nikah kapan? Masih jauh banget guys, kenalnya baru loh. Sama yang ini baru? Baru banget. Waduh. Baru pol. Tapi saya juga sering kan apa namanya kan, saya ya sering ketemu sama cowoknya dia. Pulang pergi Malang Surabaya gitu, gimana, nggak kasihan sama cowoknya? Enggak sih, karena dia sendiri yang mau gitu. Kalau aku nggak apa-apa ya LDR, soalnya kan aku udah pernah kan waktu itu 1 tahun, kayak ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau dianya sendiri yang nggak bisa LDR gitu, jadi harus ketemu sebulan mungkin sekali gitu. Terus kali aku turun guys, maaf ya. Boleh aku ini benerin? Asal jangan aul. Kalau aul aku geli, kenapa ya? Iya. Terus apa namanya, yang tadi kan sempet cowoknya dibawa ke gereja yang Islam itu. Iya. Terus cowoknya itu ada aku males selanjutnya kayak gitu. Ada respon kayak gimana yang tiga-tiganya itu? Kalau yang pertama kali itu namanya, boleh disebut nggak ya? Nggak apa-apa, ditonton nggak ya? Los. Betul. Orangnya udah di Jepang sih sekarang. Namanya Hari. Yang Hari itu justru dia kayak lebih memahami gitu isi Injil, isi Alkitab. Jadi gitu. ada padahal iki ya, apa Islam? Islam. Jadi dia lebih tahu gitu, kayak lebih ngasih tahu ini gitu, kayak jadi dia yang nuntun aku gitu, malah dia yang nuntun aku, kamu buka di sini gitu, ada nggak kayak gini gitu. Padahal Islam ya. Islam, jadi dia lebih hafal gitu. Kalau yang kedua mau diajak gereja, cuman yang kedua mau diajak gereja, pernah nggak ya, lupa aku. Yang LDR yang kedua ada yang nggak pernah, yang ketiga pernah diajak ke gereja, mau sekali terus besoknya udah nggak. Oh gitu. Terus yang kedua kan aku LDR, jadi belum pernah. Kalau ketemu cuman main doang waktu itu. LDR antara mana sama mana? Kan kamu Malang, yang cowok kamu mana? Yang kedua Jakarta Ya? Malang Jakarta. Udah pernah ketemu? Udah. Berapa kali? Dalam setahun berapa ya? Pertama kali 2, 3, 4 lah. 4 kali dalam setahun. Kalau tanganku patah di. Oh gitu ya? Samperin ke Malang. Gokil. Ini namanya cinta sejati. Tapi kalau misalnya apa namanya, kebanyakan orang Jakarta itu kayak gitu sih, orangnya brengsek kan? Enggak kok. Tapi iya sih. Iya apa enggak? Enggak tapi iya. Enggak tapi soalnya, iya. Kemarin waktu ngedeketin aku, jadi ceritanya dia tuh masih punya cewek gitu. Tapi aku nggak tahu kalau dia masih punya cewek. Terus pas lama-lama kan tahu ya. Kaget dong, kayak anjing. Udah punya cewek, terus lama-lama ya udahlah. Terus aku bilang kan pas berapa bulan deket, udahlah, udahin aja gitu, maksudnya udahlah, nggak usah hubungan lagi. Terus tiba-tiba dia ngeputusin ceweknya. Tapi kamu tahu nggak ketika apa namanya diputusin ceweknya itu? Tahu. Soalnya dia bilang, ya udah nih aku putusin aja ya dia gitu. Janganlah, aku bilang, ntar kan aku ya kena karmanya. Tapi lebih milih kamu ya? Iya. Padahal waktu itu juga aku lagi deket juga sama cowok. Terus yang di Malang. Oh iya. Abis itu apa namanya, ceweknya yang diputusin itu sempet kayak apa, ngubungin kamu? Enggak. Lewat mana gitu? Enggak sama sekali ya. Terus apa namanya, kan dia kan stay-nya di Jakarta. Stay-nya di Jakarta itu kuliah nggak? Kuliah apa kayak gimana gitu? Kuliah, beda setahun di atasku. Beda setahun ya. Putusnya antara langsung face to face apa? Putus aja putus online. Ya udahlah ya, nggak bisa deh aku udah gitu. Kalau yang sekarang itu ada rencana putus apa enggak? Maunya sih enggak ya, tapi kan kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Cuman maunya ya enggak. Soalnya kan udah beda agama sih, cuman kan masih sealiran lah. Masih sealiran meskipun beda. Jadi ya udahlah gitu, kayak udahlah. Terus kalau yang sama yang sekarang itu kan sekarang kan tinggal di Surabaya. Otomatis kan komunikasinya ya tahulah orang pacaran komunikasi kayak gimana. Terus abis itu di sini itu kan kamu nggak tahu aktivitasnya cowok kamu setiap hari. Yakin kamu? Yakin aja sih. Soalnya aku mah percaya aja. Tergantung orangnya aja.
Tergantung cowoknya aja kayak gimana. Ya antara keyakinan berdua sih, tapi kebanyakan orang itu kalau misalnya LDR apa jauh gitu, yes, tahulah namanya juga cowok ya. Tapi kayaknya aku percaya aja sih kalau dilihat dari modelannya. Emang bisa dilihat dari modelannya orang. Maksudnya kan gitu ya? Sering mungkin banyak chat cewek. Nih enggak sih? Enggak. Kalau sekarang sih enggak. Enggak tahu nanti ya. Kamu tipe orang yang kayak gimana sih kalau misalnya ketemu sama pacarmu yang sekarang itu, tipe yang baru ketemu kangen-kangenan, biasa itu meriksain HP semuanya, chat-chatnya perempuan gitu. Aku nggak pernah cek chat sih, cuman kadang-kadang kan ada notif masuk gitu kan kelihatan kan. Nah kalau ini sih enggak sih, enggak ada. Enggak ada ya. Cuman di DM ada, tapi nggak masalah sih. Dibales. Cuman kan itu menurutku sih itu masih batas wajar ya, cuman kayak berteman gitu, temenan. Tapi biasanya kalau misalnya notif kan bisa disembunyiin ya, teman-teman. Harus ada banget ya. Enggak, biasanya kan siapa tahu yang di mana kan ya juga beda juga kayak gitu. Apa notif kan bisa disembunyiin. Apakah kamu yakin itu? Yakin aja sih. Yakin aja sih. Nggak masalah lah. Nggak masalah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak tahu sih. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Kalau sekarang sih nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Yakin. Pengalaman kali ya masnya ya? Oh enggak sih, kalau aku sih biasa aja sih orangnya. Kalau aku aku sendiri itu memang dulu sih pernah, cuman kalau misalnya sekarang ya udah mulai berbenah dengan kehidupan sih. Iya sih, dulu dia juga kayaknya banyak ceweknya kayaknya. Soalnya kan aku lihat DM-nya isinya cewek gitu. Cewek semua. Cewek. Ini cowokmu suka dengan sosial media nggak sih? Enggak terlalu sih, tapi kalau untuk update enggak, cuman mungkin lebih memantau. Kalau misalnya kamu lagi main TikTok gitu, tahu gitu ya? Tahu. Malah aku disuruh bikin TikTok gitu. Ya, gitu. Padahal kalau cowok-cowok setauku dulu mantanku soalnya kayak gitu, nggak usah lah ngapain bikin TikTok ini gitu. Tapi kan kalau ini malah nyuruh gitu. Tapi kan sekarang kan memang udah berkembangnya sosial media dan dunia digital. Ya haruslah kalau misalnya main TikTok, main IG, main Facebook itu harus. Soalnya kenapa? Karena sosial media itu semua orang itu menjangkaunya dari situ. Kadang engagement kayak followers gitu. Kalau misalnya kamu mendapatkan followers yang memang banyak, terus akhirnya itu membuat kamu menambah pendapatanmu, kan nggak apa-apa kan. Iya, kamu lebih ke situ juga nggak apa-apa. Ada keinginan ke situ? Belum ada sih, soalnya belum tahu. Konten TikTok itu masih acak-acak gitu loh guys. Jadi kayak nggak seharusnya kan yang bener tuh harus satu konten gitu biar banyak yang nonton, biar banyak viewernya. Cuman kontenku tuh masih berantakan. Nggak apa-apa berantakan. Jadi ada yang FYP ada yang viral ada. Cuman ya itu cuman 1 di antara 10 kayak gitu misalnya. Oh gitu. Tapi lebih baik selang-seling kayak gitu-gitu sih daripada kagak ada sama sekali, kan nanti nggak ada yang jangkau gitu. Ada. Kalau IG gimana IG? Kalau IG sekarang akun pribadiku aku jadiin akun jualan. Jualan. Jadi aku korbankan followersku untuk daganganku buat cuan. Jualan apa? Parfum. Nanti apa? Parfum sama? Parfum. Selain itu nanti aja di belakang gitu. Iya. Sama iki ya, yang di Indomaret kan banyak kayak Vesta kayak gitu. Jalan kayak gitu enggak? Oh, enggak, guys. Enggak. Soalnya aku enggak pakai. Enggak pakai. Yakin enggak pakai? Enggak pakai. Yang pakai enggak, guys. Terus kalau misalnya sekarang ya nanti disertain lah IG-nya. Tapi masih ada uploadan kayak foto-foto kamu kayak gitu. Ada. Jadi aku ada second account. Jadi second account itu sekarang udah nggak aku private. Terus ya udah, jadi followersnya naik sendiri. Oh, second account. Pakai second account. Tapi kalau menurutku orang sekarang itu lebih tertarik kepada visual video.
visual video daripada foto dilihat udah kan. Nggak ada gerakannya sama sekali. Kalau ada sih ya kayak visual video kayak gitu lebih banyak orang menjangkau kayak gitu kayak gitu. Ada keinginan ke situ? Di TikTok kan? Iya, dimasukin IG kan bisa kan? Oh, pernah. Terus? Waktu itu di IG pribadi. Tapi nggak seviral di TikTok. Emang di TikTok itu sekarang lebih cepet viral guys, karena orang-orang kan lebih banyak pakai TikTok sekarang. Main Bigo gak? Pernah dulu. Dapat. Tapi dulu waktu gabut-gabut guys, waktu SMA. Kenapa ya Mas kameramen ya? Tapi apa namanya? Biasanya kalau misalnya main Bigo itu kan biasanya orang-orang apalagi wanita-wanita itu lebih diperlihatkan. Enggak lah. Belahan ya. Biasanya yang dapat uang berapa dulu? Masalahnya aku nggak punya belahan. Kalau aku punya belahan mungkin aku bisa pamer. Aku cuman live Bigo buat gabut-gabut doang. Dapat uang berapa dulu? Nggak dapat uang. Aku nggak minta sawer main Bigo, cuman kayak live IG, Nanti buat pasangannya Keisha, jangan lupa dibuatin belahan. Biar ada belahan, biar bisa mendapatkan uang dari Bigo Live. Mantap. Nggak pernah ada yang berhasil sih. Nggak pernah ada yang berhasil. Soalnya kurang telaten. Biasanya kalau misalnya memang orang yang mau berkarya itu biasanya harus rutin setiap hari dan konsisten. Oh emang gitu ya? Iya. Oh pernah nyoba ya? Biasanya prosesnya itu tergantung wanitanya sih kalau belahan itu. Tergantung wanitanya. Kalau misalnya setiap hari harus telaten dan konsisten membuat begitu-begitu. Bukannya yang membuat itu cowoknya ya? Yang membuat kan cowoknya. Iya, tapi yang menjadikan kan tergantung tangan cowoknya kan? Iya, atas persetujuan wanitanya juga dong. Oh, iya. Iya kan. Untuk yang sekarang itu agamanya apa? Cowok kamu apa? Katolik, aku Kristen. Katolik, aku Kristen. Terus Kristen. Oh, kamu kan Kristen. Aku Kristen. Itu kamu ada rencana pindah agama enggak? Ketika kalau misalnya nanti kamu sama cowokmu yang sekarang ini memang lebih menuju dengan hubungan yang serius banget, itu ada keinginan pindah agama nggak? Sebenarnya sih masih nyaman di Kristen, soalnya kayak kan aku dari dulu dari SMP kan ibadahku di gereja. Iya Katolik kan, di gereja Katolik. Terus kayak nggak sesuai aja gitu sama aku, kayak nggak cocok gitu loh. Tapi kan biasanya orang yang di gereja, biasanya orang Kristen itu pinter loh teman-temanku kayak nyanyi gitu, setiap pertemuan memang ya begitu tradisinya. Iya yang Kristen. Nah kalau ibadah Katolik tuh agak beda sama ibadah gerejaku. Gimana? Lebih asik aja kalau yang di Kristen. Kalau yang di Katolik tuh terlalu monoton gitu. Oh monoton gitu ya. Terus sama khotbah-khotbahnya gitu kayak terlalu membosankan. Oh ada khotbah. Ada khotbahnya ya? Ada lah. Kalau nyanyi-nyanyi gitu? Ustadz kayak ustadz ceramah kayak gitu ya sama kayak gitu. Nyanyi. Tapi ya? Nah lagu-lagu Katolik aja itu beda sama lagu-lagu Kristen. Kalau misalnya agamanya Katolik terus ibadahnya di gereja Kristen? Kalau udah dibaptis Katolik sih kayaknya nggak boleh, soalnya kan udah itu ada pembelajarannya sendiri kan, panjang juga lama gitu. Tapi untuk KTP aja gitu loh guys. Maunya KTP sih kayak gitu. Masih maunya kayak gitu, cuman nggak tahu lagi nanti kalau emang diniatin ke Katolik ya udah Katolik. Tapi kalau misalnya menurut saya sendiri kalau misalnya hubungan beda agama dan harus ikut cowoknya atau ceweknya itu tergantung kemauannya antara ceweknya atau cowoknya. Kalau misalnya cowoknya ingin pindah ke agama mengikuti wanitanya, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kayaknya mungkin keluarga yang cowok mungkin mengharuskan aku yang ikut ke cowok gitu. Soalnya cowokku juga kalau untuk agama universal dia. Oh, iya gitu. Jadi dia seringnya ikutnya ke gerejaku, jarang aku ikut ke gereja dia gitu. Tapi kalau tiba-tiba, wah, saya pengen pindah agama dong ikut perempuanku. Lebih bagus itu guys. Mungkin ada pesan-pesan atau kesan-kesan yang disampaikan tentang hubungan beda agama? Kalau pesan-pesan mungkin buat kalian yang masih memaksakan hubungan beda agama, udahlah stop, cut. Karena bakalan susah guys, itu mindset kalian udah beda. Terus dari kalian mikirnya pasti bakalan ribut terus soal agama. Terus tapi ada sih beberapa memang ada yang rukun-rukun aja gitu, beberapa tahun kuat. Tapi ada juga mereka yang lemah masing-masing kan.
misalnya aku Kristen, pacar suamiku nanti Islam. Kalau ada acara hari besar kan suamiku mungkin maunya bareng-bareng sama istrinya gitu, atau sholat pengennya berjamaah gitu kan sama keluarganya. Kalau beda-beda kan susah kan. Terus aku juga misalnya aku Kristen, kalau hari Minggu aku ke gereja, masa sendirian? Kalau kan pasti kan pengen juga kan sama pasangan kayak gitu kan. Mungkin susahnya di situ sih. Jadi jangan dipaksakan sih menurutku. Oh gitu ya. Mungkin untuk hubungan dengan beda agama ya seperti itulah kurang lebih kesan-kesannya dan pesan-pesannya dari Mbak Keisha. Tapi mungkin selanjutnya mau dibahas lebih lanjut lagi tentang konten-konten selanjutnya yang lebih keren, yang lebih gokil. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian karena sangat penting buat saya untuk mencapai semua orang.